Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Hendriani dari kelas MN18E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas artikel Psikologi Bisnis yang berjudul Pengaruh Rancangan Kerja dan Manajemen Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelayanan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang. Ini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud rancangan kerja dan teknologi. Yang pertama, menurut Sulipan tahun 2000, rancangan kerja adalah suatu alat untuk memotivasi dan memberi tantangan pada karyawan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki suatu sistem kerja yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, yang dapat merangsang karyawan untuk bekerja secara produktif, mengurangi timbulnya rasa bosan, dan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Desain pekerjaan terkadang digunakan untuk menghadapi stres kerja yang dihadapi oleh para karyawan. Untuk definisi teknologinya sendiri dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, alat-alat, teknik, dan kegiatan yang digunakan untuk mengubah input menjadi output. Karena itu dapat dikatakan bahwa teknologi meliputi seluruh proses transformasi yang terjadi dalam organisasi, menyangkut mesin-mesin yang digunakan, pendidikan, dan keahlian karyawan, serta prosedur kerja yang digunakan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan. Ini menurut Lubis dan Husaini di tahun 1987. Menurut Sunarto, tahun 2005, rancangan kerja memiliki tujuan. Yang pertama yaitu ada efisiensi operasional, produktivitas dan kualitas pelayanan menjadi optimal. Yang kedua, ada fleksibilitas dan kemampuan melaksanakan proses kerja secara horizontal dan hierarki. Yang ketiga, ada minat, tantangan, dan prestasi menjadi optimal. Dan yang keempat, ada tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan kerja sama dan efektivitas tim. Dan yang terakhir ada integritas, kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. Ada pula model yang dipakai oleh kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang. Yang pertama ada model tradisional, ditugaskan sesuai dengan keahlian mereka masing-masing, sehingga para pegawai diharapkan dapat mempelajari dengan cepat dan mengikuti secara tepat metode dan aturan keputusan yang terinci yang akan diterapkan di dalam kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang, atau bisa disingkat kantor DPM PTSP. Yang kedua yaitu ada model human relation, di mana dilakukannya pengembangan hubungan yang baik bersama atau sesama pekerja dan kesempatan untuk berkembang mulai mendapatkan tempat. Jadi, Kepala Dinas Kantor DPM PTSP sering menyelenggarakan musyawarah bersama guna untuk kepentingan suatu pekerjaan agar dapat menciptakan ide dan gagasan untuk menyelesaikan masalah. Dan dalam hal ini juga dapat menciptakan hubungan antara kepala dinas dan para pegawai lainnya, lebih mengenal satu sama lain, sehingga dapat menciptakan suatu hubungan yang erat antara pegawai dan kepala dinas. Untuk yang ketiga itu ada model MSDM, di mana kantor DPM PTSP ini memberi kesempatan yang lebih besar kepada para pegawai untuk terlibat aktif bersama-sama dengan kepala dinas dalam proses penentuan dan penetapan tujuan atau sasaran organisasi. Dengan demikian, para pegawai dan kepala dinas bersatu menciptakan pekerjaan yang berorientasi pada tujuan bersama. Jadi untuk teknologinya sendiri, kantor DPM PTSP menggunakan teknologi rutin, yang dimana kantor DPM PTSP sering membuat surat-surat dinas, salah satunya adalah surat disposisi. Disposisi surat adalah bentuk surat perintah kerja yang diberikan dari pimpinan untuk bawahan. Dengan menggunakan aplikasi manajemen surat, disposisi yang dilakukan oleh pemimpin dapat dilakukan dengan baik dan cepat. Alasan mengapa harus menggunakan teknologi rutin? Karena teknologi rutin sendiri ditandai dengan variasi tugas yang kecil. Pekerjaan yang dilakukan umumnya bisa mempunyai standar dan juga formal serta mempunyai prosedur komputasi tertentu untuk menyelesaikannya. Ini berarti bahwa jenis teknologi rutin mempunyai tingkat kemudahan analisis yang tinggi. Jadi, teknologi rutin sendiri itu sangat mudah digunakan, dan di kantor DPM PTSP sendiri, teknologi rutinnya itu digunakan karena di salah satunya adalah di kartu disposisi, di mana kartu disposisi sendiri menggunakan aplikasi manajemen. Jadi, itu sangat mudah digunakan dan
tidak memakan waktu yang lama. Nah, dengan adanya teknologi informasi, maka produktivitas suatu organisasi atau perusahaan akan meningkat, serta dapat membuat dokumen atau surat-surat dinas tidak mudah ditiru, karena pada dasarnya peranan teknologi informasi bagi setiap perusahaan bersifat unik dan spesifik. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing organisasi atau perusahaan memiliki strategi yang berbeda satu dengan yang lain. Untuk kesimpulannya, dari rancangan kerja dapat disimpulkan bahwa cara untuk menghilangkan otonomi dari pekerjaan rutin yang mempunyai cakupan kecil dengan cara melakukan pertukaran orang dari satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya, atau bisa juga dibilang dengan rotasi pekerjaan. Tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh tenaga kerja yang memadai sesuai dengan bidangnya, tercapai unsur efisiensi atau keefektifan, eksistensi organisasi, serta mampu menjalankan tugasnya dalam mencapai tujuan bersama. Untuk teknologinya sendiri, dengan adanya teknologi dapat mengubah proses manual menjadi otomatis. Waktu yang diperlukannya pun untuk mengerjakan suatu tugas pekerjaan menjadi lebih cepat dengan adanya teknologi. Pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, dan dengan teknologi juga, maka sistem akan dapat terintegrasi di semua kantor. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.